Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kawan-kawan atau sahabat-sahabatku yang beragama lain. Jumpa lagi bersama saya di channel Rudi Sungkil. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman cara substitusi sebuah kiprok versi bebek. Motor lagi juga ada jenis kiprok seperti ini ya. Kiprok atau sering disebutnya regulator ya, regulator atau regulasi ya, yang artinya dari kiprok itu atau bahasa regulator itu fungsinya yaitu adalah merubah arus AC menjadi DC. Arus AC itu arus alternatif current, sedangkan DC direct current. Kalau DC itu arus searah, kalau AC itu adalah arus bolak-balik ya. Karena di sepeda motor itu versinya adalah versi DC. Jadi kalau sepeda motor yang DC harus menggunakan kiprok, kiproknya harus hidup. Kalau kiprok mati itu jelas tidak bisa digunakan. Beda lagi kalau sepeda motor yang versi AC seperti Honda Tiger ya. Honda Tiger itu kiproknya seperti ini. Tapi walaupun kiproknya mati, sepeda motornya masih bisa hidup karena spool statornya adalah spool stator jenis AC ya. Walaupun tanpa kiprok dia sudah bisa hidup. Motor Supra juga demikian. Versinya adalah versi AC, walaupun tanpa menggunakan kiprok motornya masih bisa hidup karena Supra sistem pengapian CDI-nya adalah menggunakan versi AC, alternatif current, bukan DC. Kalau di DC itu intinya sepeda motor yang sistem pengapiannya atau CDI-nya itu memerlukan sebuah arus sebesar 12 volt, jadi harus menggunakan kiprok. Katakanlah ini adalah kiproknya Honda Revo ya, kiproknya Honda Revo. Ketika kiproknya itu mati ya, terus beli kiprok di toko spare part. Tanpa dia bilang kiprok punyanya Revo, dia beli kiprok yang sama ya, yang sama dengan ini, cuma warnanya ini hitam yang bawaannya Revo, sedangkan yang ini warnanya hijau. Ketika dipasang di motor Honda Revo, sepeda motornya tetap mati. Pertanyaannya, apakah kiprok ini rusak? Jawabannya tidak ya, Kiprok ini tidak rusak. Kenapa tidak hidup? Karena pin konektornya ini walaupun barangnya sama ya, wujudnya sama, cuma berbeda jalur pin konektornya ya, Lah terus bagaimana seandainya kiprok ini sudah telanjur beli mau dipasang di sepeda motor Revo, kan gitu ya. Karena saya sering menjumpai kawan-kawan yang masih amatir atau kawan-kawan yang masih pemula, dikira kiprok ini sama ya, langsung main tancap saja. Ada ketika ditancapkan si kiprok ini, kontak dihidupkan, ada yang kabelnya terbakar ya, karena konslet jalur pinnya tidak sama. Ada juga tidak konslet namun motornya tidak bisa dihidupkan. Karena kenapa? Ya itu tadi, pin konektornya ini tidak sama. Terus bagaimana caranya ketika beli kiprok ini, kiproknya sama tapi jalurnya yang berbeda? Kan kita tidak tahu ya. Kebanyakan itu tidak ada yang tahu ini yang sebelah sini untuk apa, ini sebelah ini untuk apa, sebelah pin ini untuk apa. Keempatnya ini tidak ada yang tahu. Bagaimana caranya untuk mengetahui dari keempat pin ini jalur-jalurnya, yang mana punyanya ground, yang mana punyanya aki, yang mana jalur tempat untuk pengisian dari bawah, dari spool.
Nah, kita harus menggunakan ini AVO. Tanpa kita tes menggunakan ini, kita tidak tahu. Walaupun andai kata kiproknya sama seperti ini, sama-sama hitamnya, belum tentu pin ininya itu sama. Ya, pin ininya itu belum tentu sama. Jadi jangan sampai kawan-kawan ketika mengalami penggantian pada kiprok ini, jangan sampai main tancap. Cara kita mengetahui mana kutub-kutubnya, pin-pinnya, caranya cukup mudah, cukup sediakan ini. Cukup disediakan itu. Perhatikan dengan baik ya. Di sini ada 4 pin. Ya, di sini ada 4 pin. Ini sama ini adalah jodohnya. Ini sama ini adalah jodohnya. Ini sama ini tidak berjodoh. Ini sama ini tidak berjodoh. Ini sama ini tidak berjodoh, dan ini sama ini juga tidak berjodoh. Jadi bisa dikatakan bahwasanya pada kiprok versi ini itu bagaikan ya satu rumah tapi dia terbelah menjadi 2 seperti ini. Kalau sebelah sini punyanya pengisian aki, berarti sebelah sini adalah pengisian punyanya lampu. Demikian juga yang sebaliknya. Kalau sebelah sini tempat pengisian aki, berarti yang pin ini dan ini adalah untuk lampu ya. Oke, perhatikan ya. Perhatikan ini sama ini bergerak. Terus kita balik. Sekarang yang sini di sini. Ini sama ini. Itu sama-sama bergerak. Jika ini sama ini dites bergerak, terus dibalik seperti ini, yang merah ada di sini, yang hitam ada di sini, sama-sama bergerak, berarti ini bukan punyanya aki, ini jelas punyanya lampu. Tapi yang mana pin masanya masih belum diketahui karena pin untuk akinya belum ketemu ya. Ini tidak nyala ya, tidak bergerak. Sekarang kita balik, yang merah ada di sini. Nah, itu bergerak. Jadi kalau tadi ini yang merah berada di sini itu tidak bergerak. Sekarang yang merah ada di sini sama yang hitam ada di sini itu bergerak. Itu sudah bisa dipastikan yang sebelah sini adalah punyanya aki, jalur aki. Oke ya. Yang sini adalah jalur aki. Nah, seperti ini. Kalau di sini sudah ketemu jalurnya aki, berarti di sebelah sini adalah masuknya spool dari bawah. Spool pengisian dari bawah. Nah, seperti ini. Terus punyanya lampu berada di sini. Dan masa ada di sini. Seperti ini. Ya. Misalkan setelah dilakukan pengetesan tadi, jalur aki ada di sini. Ya, spool pengisian itu berada di sini dan lampu berada di sini. Masanya berada di sebelahnya ya. Seperti ini. Jadi jangan main tancap ya. Kalau pertama pada motornya yang rusak itu seperti ini, pinnya hitam, terus beli yang
baru itu dapat yang warna hijau. Pasang aja, tapi sebelum dipasang pastikan dulu dilakukan pengetesan. Ini kiprok yang ininya hitam ya. Saya akan tes sekali lagi. Ingat, cara pengetesannya ini sama ini adalah istrinya atau jodohnya. Ini sama ini adalah jodohnya. Jangan ini sama ini yang dites, ataupun kebalikannya, jangan ini sama ini yang dites. Atau yang bawah, jangan ini sama ini yang dites. Jadi yang dites itu ini sama ini sama ini sama ini, dan ini sama ini. Yang pertama kali dalam pengetesan, cari yang tidak bergerak dan yang bergerak. Misalkan ini ya, ini sama ini. Yang ini tidak bergerak. Terus kita balik, yang merah ada di sini ya. Yang merah ada di sini, terus yang hitam ada di sini. Nah, itu kan bergerak ya. Ini bergerak kalau yang merah ada di sini bergerak. Kalau yang merah ada di sini tidak bergerak. Tidak bergerak ya. Berarti ini adalah untuk nyaki. Ke aki ya. Ini adalah untuk ke aki. Yang kedua ya. Yang keduanya, yang sebelahnya ini sudah dipastikan kedua-duanya bergerak. Nah, bergerak ya. Sekarang kita balik. Yang ini yang hitam ya. Dan yang ini yang merah. Sama-sama bergerak kan? Nah, ini yang aki, ini yang dari sepul ya. Pasti ini yang ke lampu. Dan yang ini adalah massa. Ya. Yang sini adalah massa. Untuk mengetahui kiprok ini pada pemakaian lampu, lampunya kok cepat putus ya. Lampunya kok cepat putus. Cara pengetesannya bagaimana? Cara pengetesannya seperti ini, sama kok. Untuk yang bagian lampu ya. Cuma dites ya. Ini berada di sini, ini massa ya, massa hitam, terus ini yang merah belakang sini. Kalau ketika dites ya, ini tidak bergerak, berarti kiproknya rusak. Tapi rusak pada sebelah ini cok, rusak pada ini sama ini tok. Kiprok ini masih digunakan hanya untuk mengaliri aki, atau dia bisa merubah arus AC menjadi DC. Kiproknya ini yang separuh hidup tapi untuk ke aki saja. Untuk yang ke lampu ini sudah tidak bisa digunakan. Lampunya cepat putus ya. Kalau dia sudah tidak connect. Kalau ini kan masih connect. Kalau di tes seperti ini itu dia tidak menunjukkan pergerakan di avometer, maka bisa dipastikan ini adalah kiprok yang rusak. Tidak rusak semuanya, cuma rusak sebelah. Terus saya akan tes lagi kiprok yang hijau ya. Nah, perhatikan ini dapatnya seperti ini. Sekarang saya akan tes yang warna hijau. Biar kawan-kawan itu sama-sama mengerti. Yang ini ya. Pertama yang ini. Harus dibolak-balik ya. Ini sama ini bergerak. Ini sama ini kebalikannya. Ternyata ini tidak bergerak. Yang satunya ini sama ini bergerak. Terus ini tidak kelihatan di kamera ya, maaf, sulit sekali ya. Ini sama ini kok sama-sama tidak bergerak nih. Oh, ini sama-sama bergerak kan ya. Lihat, sama-sama bergerak. Saya balik lagi yang merah di sini.
sama-sama bergerak. Kalau sama-sama bergerak berarti ini punyanya lampu. Sekarang yang ini sama ini tidak bergerak. Saya balik, ini sama ini bergerak, berarti ini punyanya aki. Terus kalau ini ke aki berarti yang depannya ini dari spool pengisian, yang sini adalah punyanya lampu, yang sini punyanya massa. Nah, seperti ini ya. Yang hitam tadi ya, lihat ini perbedaannya hitam sama yang hijau. Untuk yang hitam, pin sebelah sini adalah punyanya pengisian aki ya, tempat jalur ke aki. Sedangkan jalur yang ini, yang hijau ini adalah jalurnya ke massa. Jadi kalau misalkan ini kiproknya punyanya Revo misalkan mati ya, tiba-tiba dibelikan kiprok yang ini, sekali tancap ya pasti hangus ya, karena sumber dari aki langsung dihubungkan ke massa, pasti hangus ya, pasti hangus. Terus motornya juga tidak akan bisa hidup karena ininya, pinnya tidak sama lagi. Jadi tujuan saya bikin video pada kesempatan kali ini itu intinya itu seperti ini ya, sebisa mungkin kawan itu bisa mengetahui ya pin yang mana-mananya ya, yang jalur ke akinya itu mana, dari spool dari bawah itu mana, yang untuk kemasannya itu yang mana, yang untuk lampu itu yang mana, biar pada proses pemasangannya ya, itu tepat, tidak main hafalan. Jadi jangan sampai kawan-kawan itu mainnya itu main hafalan, karena belum tentu hafalan itu baik bagi kita, belum tentu ya. Karena kadangkala kabel spool dari bawah itu hijau, dari tengah disambung warna merah, dari atas ketemu kabel warna biru, dari bawah spool itu kabelnya warna kuning, setelah putus disambung lagi warna putih, sambungan lagi nyampe atas warnanya kelabu. Ada juga yang seperti ini. Kasus yang seperti ini itu banyak terjadi di pedesaan. Motor-motor yang apa istilahnya itu, motor-motor untuk ke kebun itu biasanya itu seperti itu. Motornya bajunya sudah habis, enggak pakai lampu, enggak pakai aksesoris, listing itu sudah enggak ada, motornya sudah protolan, itu kebanyakan kabelnya itu sudah semrawut, amburadul ya, amburadul. Jadi kalau kita punya tester ya, punya avometer seperti ini, itu bisa untuk mengecek mana kabel yang tepat ya, mana kabel yang tepat. Kadang-kadang seperti itu, sudah disambung pas warna kuning ke kuning, merah ke merah, putih ke putih, hijau ke hijau, masih saja tidak sembuh-sembuh, motornya mati ya, motornya masih mati, tidak bisa nyala. Kesalahannya karena apa? Kadang-kadang yaitu kita dikelabui oleh beberapa warna kabel yang mana pada awal spool itu misalkan kabel warna kuning, nyampe tengah disambung warna hitam, nyampe atas disambung warna merah. Kalau pakai avo itu mudah sekali. Kalau bukan istrinya, kalau bukan suaminya, dia tidak akan bisa nyala ya. Misalkan ini warna kuning ya, ini warna kuning. Kalau saya colokkan di warna kuning, dia bergerak, itu tandanya kabel dari bawah, misalkan dari spool ke atas, itu connect ya, nyambung. Tapi kalau dari bawah, misalkan ini ke kuning, saya konekkan ke warna merah, tidak ada pergerakan. Kalau tidak ada pergerakan berarti itu tidak connect,
tidak sambung, bisa saja putus. Jadi sebisa mungkin alat ini bisa dilengkapi untuk kawan-kawan yang belum mempunyai alat seperti ini. Toh ini murah harganya, walaupun mahal, tapi kalau barang mahal itu memang diperlukan untuk keperluan kerja kita, tidak ada mahalnya sebuah barang. Toh itu juga menghasilkan. Jangan pelit-pelit ya. Perhatikan untuk para pemula, jangan pelit-pelit. Walaupun harganya mahal, kalau kita memerlukan, memang sangat perlu ya sebisa mungkin untuk membelinya. Tanpa alat seperti ini kita tidak akan bisa lama bisanya ya. Bisanya itu lama, suwe. Memahaminya itu lama ya, suwe nyantole ya. Jadi kalau sudah bisa seperti ini, sudah bisa ngetes, ngecek mana yang punyanya aki, mana yang punyanya spool pengisian dari bawah, mana yang untuk lampu, mana yang untuk ground. Itu setiap kali kita temukan kasus di sepeda motor, entah itu sepeda motor Supra, Vario, Grand, Jupiter, Vega, apapun yang kiproknya seperti ini, misalkan menemui kasus mati pada kiprok ya, terus kita beli kiprok yang sama seperti ini, itu tidak ada, dapatnya seperti ini, kita tidak akan kesulitan. Karena apa? Kita sudah mengetahui mana jalur-jalurnya ya. Seperti ini kan pada pemasangan di motor atau rakitan di motor kan seperti ini. Terus beli dapatnya kiprok yang ini. Setelah kita tes, kita sudah mengetahuinya tempatnya yang untuk aki itu di sini, sedangkan ini kan yang ada di sebelah depan. Jadi jangan sekali-kali ini diputus ya, itu memperlambat kerja kita ya, Caranya bagaimana? Mudah saja. Ini kan di sini kita perlunya ya, keperluan kita yang merah itu ada di sini. Jadi ini kita lepas ya, kabel ini kita lepas, jangan dipotong. Caranya bagaimana? Sediakan dulu yang penonjok ya, jojoh atau apa bahasa Indonesianya jojoh ya, bahasa Indonesianya jojoh itu urek apa ya, tuh kita cabut ya. Agak sulit. Lepas satu, terus ini lepas, belum, lepas, terus yang ini setelah kita cabut, jangan kita masukkan ya, jangan kita masukkan dulu. Kalau kita masukkan, langsung kita masukkan, dia akan lepas lagi. Misalkan seperti ini tadi kan berada di sini, walaupun tepat pada lubangnya, kalau kita cabut seperti ini, dia akan terlepas lagi. Jadi sebisa mungkin ini kembalikan ke posisi awal ya, ke posisi awal seperti ini ya. Ini masukkan lagi, ada pentilannya seperti ini. Jadi ketika kita tadi itu membutuhkan alat jojoh ya, alat tusuk ya, yang ditusuk itu seperti ini. Ini ditusuk ke seperti ini, ditusuk seperti ini, ditusuk agar ini masuk. Ketika masuk itu bisa dicabut. Kalau ini belum ditusuk, walaupun kita cabut,
sampai susah kita tidak akan bisa mencabutnya. Jadi usahakan buat alat tusuk seperti ini, jojoh ya, jojoh. Kalau bahasa saya itu jojoh, dijojoh, diurek-urek juga boleh, diogrok-ogrok juga boleh. Intinya ngogrok-ngogroknya harus benar, jangan ngawur ya, jangan ngawur. Kalau ngawur nanti soketnya rusak. Yang satu, oh ini belum semua ya, oh yang tinggal satu warna putih. Ini yang merah berada di sini ya, maksudnya seperti ini. Terus berarti yang merah juga harus berada di sini. kurang ngombo, kurang buka. Terus warna putih gitu. Warna putih, terus ini warna kuning. Yang sini pasti masa, seperti yang sudah saya peragakan tadi ya. Terus dipasang lagi. Ya. Nih, intinya itu kabelnya ini kalau bisa ya, jangan dipotong, dipindah saja. Pindahnya seperti tadi, kita harus melakukan penyongkelan ya, penusukan ya, ditusuk dari sebelah sini, ditusuk ya, biar ujungnya ini bisa masuk ke dalam ya. Kalau ini ujungnya sudah masuk ke dalam, ini sudah bisa ditarik ke bawah. Kalau ini belum masuk ya, belum masuk seperti ini ya, belum masuk, walaupun kita cabut sampai ininya putus, kabelnya putus, ini tidak akan bisa terlepas. Oke kawan, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya terangkan dari awal sampai akhir dapat dicerna dan dapat dimengerti oleh sahabat-sahabatku semua. Jika ada beberapa pertanyaan atau penyampaian saya yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan sebisa mungkin untuk menjawabnya. Sekali lagi, sebisa mungkin untuk menjawabnya. Jika ada silap-silap kata ataupun penyampaian yang kurang jelas ataupun bahasa saya yang menyinggung perasaan kawan-kawan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.